Jadi di saat nanti sawit itu berkembang teman-teman, berkembang, terus sampai menghasilkan, buah dengan kondisi normal teman-teman. Jadi sambil menunggu sawit itu normal teman-teman, bisa kita, tanami, seperti sayur mayur teman-teman ya. Jadi kita dapat penghasilan, sampingan dari, eee, tanaman kita seperti lombok atau mungkin timun atau mungkin yang lainnya teman-teman ya. Nah setelah nanti sawit itu berkembang normal teman-teman ya, atau misalnya sudah menghasilkan, nah kadar tanah itu pasti akan berkurang ya. Jadi untuk tanam sayur itu sudah tidak lagi, eee, normal teman-teman ya. Nah disitulah teman-teman ya, kita nanti akan melakukan, fokus kepada, sawit itu sendiri teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, PPKS yang Ngambi kondisinya seperti ini, ada yang usia 2 tahun, ada yang kurang, bahkan ada yang 2 tahun setengah teman-teman karena tidak merata. Nah, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Jadi hari ini saya berjalan-jalan teman-teman ya, atau berkunjung ke perkebunan PPKS yang Ngambi teman-teman. Ini ada yang usianya baru sekitaran 2 tahun setengah, ada yang 2 tahun teman-teman ya. Yuk kita lihat teman-teman ya, perkembangannya seperti apa. Ini sangat lumayan bersih teman-teman. Nah ini yang usia teman-teman 2 tahun setengah seperti ini teman-teman ya. Nah, yang usia 2 tahun setengah seperti ini teman-teman. Ini PPKS yang Ngambi. Nah, yang ini teman-teman, yang ini baru sekitaran kurang lebih 2 tahun teman-teman ya, sudah seperti ini. Yuk teman-teman ya, kita lanjut. Jadi ini teman-teman ya, di seputaran perkebunan sawit ini teman-teman, jadi ditanami berbagai macam jenis tanaman teman-teman ya, sayur-sayuran teman-teman ya. Nah ini sudah seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan subscribe dulu channel saya teman-teman ya, Tukang Telusur. Semoga bisa memberikan sedikit edukasi dan informasi teman-teman ya seputar perkebunan sawit teman-teman ya. Ini di daerah Kalimantan Tengah teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita lihat yang lainnya teman-teman ya. Nah ini daerahnya daerah mineral teman-teman ya, perbukitan. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya. Ini juga ada bibit yang Ngambi ya teman-teman, sisanya yang belum ditanam. Nah kita lihat teman-teman ya, jadi ini juga banyak tanaman sayur mayur teman-teman ya, seperti timun. Nah ini ada timun juga teman-teman ya. Cuman yang kita fokuskan teman-teman adalah seputar perkembangan PPKS yang Ngambi teman-teman ya, usia 2 tahun sampai 2 tahun setengah teman-teman ya. Yuk kita lihat teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini yang usia kurang lebih 2 tahun teman-teman ya, sudah mengeluarkan buah walaupun masih kecil teman-teman ya, seperti ini. Nah yang ini usia 2 tahun juga seperti ini teman-teman ya. Jadi sedikit informasi dan motivasi teman-teman ya. Jadi kalau kita mempunyai lahan yang bagus teman-teman, bisa kita tanami seputaran sawit yang belum panen normal teman-teman ya. Kita tanami segala macam untuk kebutuhan kita, bahkan bisa kita jual teman-teman ya. Jadi sambil menunggu sawit itu berkembang, menghasilkan buah teman-teman, tentunya. Nah ini seperti ini ya, seperti punya bapak ini ditanami. Nah ini timun teman-teman ya, ini ada beberapa bedeng timun. Nah dan ini teman-teman lombok ya, ini lomboknya luar biasa teman-teman ya, ini luar biasa mantap. Nah jadi di saat nanti sawit itu berkembang teman-teman, berkembang terus sampai menghasilkan buah dengan kondisi normal teman-teman. Jadi sambil menunggu sawit itu normal teman-teman, bisa kita tanami
seperti sayur mayur teman-teman ya. Jadi kita dapat penghasilan sampingan dari tanaman kita seperti lombok atau mungkin timun atau mungkin yang lainnya teman-teman ya. Nah, setelah nanti sawit itu berhasil berkembang normal teman-teman ya, atau misalnya sudah menghasilkan, nah kadar tanah itu pasti akan berkurang ya. Jadi untuk tanam sayur itu sudah tidak lagi normal teman-teman ya. Nah, disitulah teman-teman ya kita nanti akan melakukan fokus kepada sawit itu sendiri teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, PPKS yang Ngambi kondisinya seperti ini. Ada yang usia 2 tahun, ada yang kurang, bahkan ada yang 2 tahun setengah teman-teman karena tidak merata. Nah ini teman-teman ya, ini daerahnya daerah perbukitan teman-teman ya, daerah perbukitan. Nah ini teman-teman ya, untuk informasi ini yang Ngambi ini teman-teman di Kalimantan Tengah itu harganya kurang lebih 50.000 sampai 60.000 teman-teman ya per pokok ya siap tanam. Nah ini teman-teman ya, yang Ngambi itu kelemahannya apa? Jadi ada trek ya, ada nanti masanya trek ya. Karena apa? Yang Ngambi ini memang buahnya itu akan besar-besar teman-teman ya, besar-besar. Nah juga akan bisa ibaratnya mengumpulkan janjangan itu sangat luar biasa teman-teman ya, bisa menembus sampai 70 kilo 60 kilo teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi ini kalau lahan ini teman-teman ya, kurang lebih sekitaran yang sudah ditanam itu kurang lebih sekitaran 2 hektar teman-teman ya. Yang ini punya bapak ini teman-teman belum panen ya teman-teman ya, belum panen, baru sekitaran usia 2 tahun sampai 2 tahun setengah teman-teman ya. Nah ini teman-teman lahannya ya. Nah sangat tinggi teman-teman ya, ini memang perbukitan teman-teman ya. Cuman teman-teman ya, sebagai saran aja teman-teman ya, kalau memang kita menanam yang Ngambi teman-teman di dataran tinggi seperti ini teman-teman, itu kita harus kuat pupuk ya. Karena apa? Karena kondisinya tanah di sini berpasir teman-teman ya. Sekarang memang oke teman-teman ya, di saat masih usia muda itu memang sangat bagus teman-teman. Tapi nanti di saat sudah usia menginjak sampai 5-10 tahun teman-teman, kalau kita tidak kuat pupuknya akan terjadi penurunan teman-teman. Karena ini kondisi tanahnya itu adalah tanah pasir teman-teman ya, tanah pasir. Bisa teman-teman lihat ya, ini tanahnya tanah pasir merah teman-teman ya. Jadi kalau kita tidak kuat melakukan pemupukan teman-teman, nah itu sangat berbahaya teman-teman ya. Jadi kalau saran saya teman-teman ya, kalau kita menanam PPKS yang Ngambi itu lebih baik di tanah yang memang sedikit agak lembab teman-teman, sedikit lembab atau tidak berpasir teman-teman ya, minimal tidak berpasir teman-teman ya. Karena apa? Akan sangat bagus teman-teman ya perkembangannya nanti ketimbang yang di lahan pasir seperti ini teman-teman. Yang di lahan pasir seperti ini teman-teman itu akan terjadi nanti penurunan di saat nanti usianya sudah mulai menginjak jauh teman-teman ya, menginjak sudah mungkin 5 tahun atau 10 tahun teman-teman ya. Untuk saat ini memang luar biasa teman-teman ya, masih dalam kategori normal, bahkan lumayan bagus teman-teman. Karena apa? Karena kadar pupuk dari alam itu sendiri teman-teman masih mencukupi ya. Oke teman-teman ya, itu ya sedikit informasi dan edukasi saya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman dukung saya ya dengan cara like, comment, subscribe teman-teman channel Tukang Telusur. Semoga bisa memberikan sedikit wawasan ya kepada teman-teman semua dan berbagi ya, sharing. Semoga teman-teman semua diberikan sawit yang melimpah, diberikan rezeki yang cukup teman-teman ya, bahkan mungkin lebih ya, sama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Nah jadi ini sih kita tambahan teman-teman ya. Jadi kita menanam berbagai macam jenis tanaman sayur mayur teman-teman di sela-sela sawit yang belum normal, itu sangat memang luar biasa teman-teman ya. Ini aja punya bapak ini teman-teman, itu bisa menghasilkan dalam per hari itu sekitaran 40-50 kilo ya sekali panen untuk lomboknya ini teman-teman ya, untuk cabenya ini. Nah, untuk timunnya itu sendiri
Saya kurang tahu ya berapa penghasilannya dalam per hari sekali panen teman-teman. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah mendukung saya ya. Semoga diberikan kesehatan dan keselamatan. Salam sawit dari Kalimantan teman-teman ya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari segala sesuatu yang membuat kita tidak nyaman ya teman-teman. Semoga diberikan kesehatan yang pastinya. Dukung terus channel saya dengan cara di subscribe teman-teman ya. Oke teman-teman ya, yang hobi dengan PPK Siang Ngambi, ini PPK Siang Ngambi usia kurang lebih 2 tahun, ada yang 2 tahun setengah teman-teman ya, tidak merata, boleh menjadi sebuah referensi. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sawit dari Kalimantan. Thank you. Salam manis dari tukang telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.